Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya, dia bilang sudah merah. Kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Saya mendukung dan mendesak KPK untuk membuktikan dirinya bahwa tanpa Novel dan kawan-kawan, KPK justru lebih baik. Saya juga bertekad dengan kawan-kawan yang sudah 75 itu, siapapun di antara yang 75 itu terpilih menjadi 24, kami akan tolak itu. Katanya KPK terbelah antara penyidik Taliban, penyidik India, lalu mereka cakar-cakaran. Lebih lanjut lagi KPK bahkan bermain politik. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri. Dan KPK justru lebih kuat dan bukan seperti opini yang dijual oleh Novel dan kawan-kawannya bahwa seolah-olah KPK akan mati binasa tanpa keberadaan Novel dan teman-temannya. mereka yang menamakan itu. Kenapa mereka sebut kelompok polisi India, kemudian ada kelompok polisi Taliban? Kita tidak tahu persis apa motivasinya, tapi kira hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Dan pegawai KPK soal ASN Polri, upaya penyingkiran makin jelas. Ferdinand Hutahian minta diangkat ASN, malah nuduh penyingkiran. Edan. Lalu mereka cakar-cakaran. Lebih lanjut lagi KPK bahkan bermain politik. polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Kelompok ini dikabarkan sangat menguasai sistem di dalam KPK, sehingga siapapun yang menjadi ketua KPK harus ikut sistem mereka. Mereka lah yang mengatur kasus mana yang harus diangkat dan mana yang harus dipendam. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Yudi Purnomo menyebut tawaran menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri sebagai bukti upaya penyingkiran 56 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Yudi menghargai dan berterima kasih atas tawaran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akan tetapi, ia melihat tawaran itu sebagai sinyal ketidakberasan dalam TWK KPK. Kata Yudi, pihaknya berharap dengan adanya upaya dan inisiatif Kapolri semakin membuat terang upaya penyingkiran itu benar adanya, apalagi Presiden juga sudah menyetujui. Yudi juga menyinggung soal kekuatan di balik pimpinan KPK. Ia menyebut kekuatan itu mampu mengubah keputusan-keputusan. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo pernah meminta TWK tak dijadikan dasar pemecatan pegawai KPK. Namun, para pimpinan KPK tak menghiraukan ucapan dari Jokowi tersebut. Kata Yudi, sekuat apa pimpinan KPK sampai membangkang perintah Presiden? Yudi menyampaikan saat ini 56 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK belum mengambil sikap soal tawaran menjadi ASN Polri. Akan tetapi mereka masih berharap bisa bertahan di KPK. Kata Yudi, high class kita jelas, kami tetap di KPK, tetap jadi penyidik KPK. Framing, tapi faktanya kita melihatlah KPK sejak lahir sampai saat ini ya begitu-begitu aja. Terkait dengan SK yang disampaikan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK. Novel Baswedan lagi galau. Dia lagi galau karena dia tidak lulus ujian TWK, tes wawasan kebangsaan syarat. Bahwa pimpinan KPK membuat sikap melakukan pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa ya. Yang dinyatakan tidak boleh taat, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Saya sangat dilecehkan, perbuatan melawan hukum, perbuatan manipulasi, perbuatan ilegal. Novel ini seperti biasa, dia selalu memakai peran-peran bahwa dia terzolimi, tersakiti, padahal dialah penjahatnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengutarakan niat merekrut 56 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK
Pernyataan Listio disampaikan menyusul pemecatan 56 orang itu yang akan resmi berlaku pada 30 September. Listio mengaku sudah mengajukan usul itu ke Presiden Jokowi. Dia juga mengaku telah mendapat restu dari Jokowi untuk merekrut Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN Polri. Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menyentil pernyataan tersebut. Dalam akun Twitternya @ferdinandhayan3, ia menuliskan, teriak-teriak minta diangkat jadi ASN. Begitu ada upaya untuk mengangkat mereka jadi ASN, katanya upaya menyingkirkan. Dasar otak sudah perlu pakai stabilisator kali ya, supaya tidak oleng-oleng. Namanya ASN harus siap ditempatkan di mana saja, bukan menentukan di mana maunya. Edan. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri, dan mereka yang menamakan itu. Kenapa mereka sebut kelompok polisi India, kemudian ada kelompok. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Memang seperti itu, orang-orang yang getol, yang tak bersyukur dengan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka telah diberikan tempat dan kesempatan untuk menjadi bagian dari satuan Polri. Namun, kok ia masih keras kepala dan ingin tetap masuk dalam bagian dari KPK? Ini seolah-olah mereka ini ingin merangkap jabatan. Kalau memang benar mereka-mereka ini berniat demikian, maka besar sekali perut mereka, lapar dan haus akan kekuasaan. Alih-alih malu, mereka malah ngelunjak untuk merangkap jabatan dan tetap ingin menjadi penyidik KPK. Apakah mereka ini sebenarnya memiliki integritas, pengalaman, dan kemampuan di bidang pemberantasan korupsi? Saya kok jadi ragu. Di sini saya menyadari tawaran gabung ke Polri adalah ujian sekaligus pembuktian buat mereka. Kalau mereka memang katanya berintegritas, mau menyelamatkan negara, ingin memberantas korupsi, kenapa harus mikir dua kali? Bukankah KPK dan Polri sama-sama lembaga penegak hukum? Sudah diberi peluang lain yang sebenarnya membuat rakyat lain iri. Jangan sampai bikin blunder di mana publik berpikir jangan-jangan ada nuansa politis dengan ngototnya tetap ingin berada di KPK. Pilihan ada di tangan mereka sekarang, memilih dengan bertaruh soal integritas atau menolak dengan resiko dicurigai publik. Atau mungkin ada bagusnya bekerja saja di Komnas HAM atau Ombudsman. Bagaimana menurut Anda? Dan lagian Komnas HAM dan Ombudsman ini apa sih? Lembaga apa ini? Kok sampai ngurusin orang-orang nggak lulus tes wawasan kebangsaan? Apakah ada fungsi baru dari dua lembaga ini yang mengurusi orang-orang bodoh yang nggak lulus tes atau gimana gitu? Karena ini bahaya kalau ini terjadi di banyak orang gitu. Karena yang nggak lolos tes CPNS itu di Indonesia jumlahnya banyak. Bagaimana kalau mereka kemudian kompak datang ke Komnas HAM, minta rekomendasi agar diangkat jadi PNS? Ngikutin jejak novel gitu ya, minta-minta tapi maksa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.